sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Marilah sejenak mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Ibrani pasal 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, mungkin kita pernah berjanji kepada orang lain, atau sebaliknya orang lain pernah berjanji kepada kita. Namun seringkali kita lupa atau abai atas janji-janji yang kita lontarkan. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, namun Tuhan tidak seperti manusia yang terkadang ingkar janji. Saat Tuhan sudah berjanji, Dia pasti menepatinya dan memenuhi janjinya, sebab Tuhan adalah setia. Saudara-saudara mungkin pernah mendengar cerita seorang toke kerbau yang berada di atas kapal mengarungi danau yang sangat luas untuk menjual kerbaunya. Ketika berada di tengah danau yang luas itu, karena begitu kencangnya angin dan gelombang, akhirnya kapal itu pun terbalik dan tenggelam. Dia pun terapung di tengah danau dan langsung berdoa kepada Tuhan. Tuhan, selamatkanlah aku dari bahaya ini. Jika aku selamat, maka aku akan memberikan seekor kerbau ke gereja sebagai ucapan terima kasihku kepadamu. Tiba-tiba ia pun menyentuh kayu pecahan kapal itu dan mempergunakannya sebagai alat untuk mengapung, dan menganggap itu tangan Tuhan yang menyelamatkannya. Namun dia berpikir, besar sekali seekor kerbau yang diberikan. Dia pun kembali berdoa, Tuhan, aku masih di tengah danau, bawalah aku ke tepi. Nanti aku beri seekor kambing sebagai ucapan terima kasih. Tiba-tiba angin bertiup kencang dan mendorongnya hingga ke tepi danau. Dia pun langsung meloncat ke darat dan pulang ke rumahnya dan menceritakan apa yang terjadi kepada istrinya. Dia pun berkata kepada istrinya untuk mengambil seekor ayam saja untuk diberikan sebagai ucapan syukur, tidak kambing. Saudara-saudara, istrinya pun pergi ke kandang ayam dan berpikir, telur ayam sajalah aku berikan. Dan akhirnya hanya sebutir telur yang diberikan ke gereja sebagai ucapan syukur atas keselamatan yang diterimanya. Saudara-saudara, cerita itu adalah gambaran tentang janji-janji manusia yang sering tidak sesuai dengan janjinya, tidak sesuai dengan apa yang dikatakan dengan yang dilakukannya, malahan terbalik dengan apa yang diucapkan dan dijanjikan. Tetapi Allah selalu setia terhadap janjinya. Allah menepati janjinya dan selalu memberikan yang terbaik bagi hidup kita. Percayalah kepada Allah yang memberikan hidup yang indah bagi kita. Saudara-saudara, jika saat ini kita sedang menantikan jawaban doa, menantikan kesembuhan atas sakit, dan menantikan keadaan yang dipulihkan, tetaplah teguh di dalam pengharapan kepada Tuhan, karena janji Tuhan tidak pernah gagal. Kita hanya perlu bersabar saja dan terus menaruh pengharapan kepada Tuhan. Tetaplah menunggu dan tetaplah berpegang teguh kepada pengharapan kita, sebab Allah adalah setia dan memberikan apa yang telah dijanjikannya tepat pada waktunya Tuhan. Amin, marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di surga, yang senantiasa memberkati kehidupan kami dari hari kemarin hingga pada saat ini. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang setia, yang senantiasa memberikan segala sesuatu yang baik dalam kehidupan kami. Itulah yang mengingatkan kami agar kami tetap setia kepada Tuhan dan berpengharapan kepada Tuhan. Berkatilah jemaat-Mu hari ini
melakukan aktivitasnya bersama-sama dengan Tuhan. Terlebih saudara-saudara kami yang sedang sakit, ya Tuhan, tompangkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa, menyembuhkan mereka. Kami memohon kesembuhan dan kepulihan untuk Bapak Nenggolan dari sektor 8. Ya Tuhan, Engkaulah yang memulihkan. Dan setiap orang-orang sakit yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu, Engkaulah yang menjadi tabib yang ajaib bagi mereka. Oleh karena tangan-Mu yang penuh kuasa menyembuhkan mereka. Berkati juga Tuhan anak-anak kami dan semua keluarga kami yang jauh dan dekat di sisi kami. Kiranya Engkau senantiasa melindungi mereka. Allah Bapa di surga, hari ini kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Kiranya Engkaulah yang berdaulat atas hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur kepadamu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, selamat melakukan aktivitas hari ini dengan mengikuti 5 protokol kesehatan. Yang pertama memakai masker, yang kedua mencuci tangan dengan air mengalir atau hand sanitizer, yang ketiga menjaga jarak, yang keempat menghindari kerumunan, dan yang kelima melipat tangan memohon perlindungan Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan Allah memberkati kita. Shalom.